Ya. Jadi 3 unsur utama yang menyusun tubuh manusia, yaitu rohani, qalb, jiwa, kemudian akal, dan yang ketiga adalah fisik. Ya, fisik ini ibarat casing. Kalau sebuah alat elektronik ibarat casingnya. Kemudian rohani dan akal, disinilah unsur penting ya yang ada dalam tubuh manusia itu yang menyebabkan manusia bisa beraktivitas. Ada akal, kemudian ada rohani. 3 aspek inilah yang harus disentuh dalam program-program tarbiyah, dalam program-program pembinaan, yang kemudian disebut dengan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah tsaqafiyah, dan tarbiyah jasadiyah. Nah, penjelasan tentang tarbiyah ruhiyah ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang saya akan masuk pada tarbiyah tsaqafiyah. Kita lihat di sini tarbiyah tsaqafiyah. Tsaqafiyah ini berasal dari kata tsaqafah. Tsaqafah artinya intelektualisme, intelektual. Ya, wawasan. Ya, jadi tarbiyah yang menumbuhkan intelektualitas kita dan wawasan kita. Nah, tentu yang disentuh di sini adalah akal pikiran. Yang disentuh adalah akal pikiran. Bagaimana memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan daripada akal dan pikiran kita, yaitu ilmu dan wawasan. Ya. Tarbiyah pada akal dan pikiran kita inilah yang disebut dengan tarbiyah tsaqafiyah. Satu formulasi ini. Satu formulasi atau rangkaian kegiatan pembinaan dan pengajaran dinul Islam. Nah, ini harus menjadi titik tekan, yaitu pengajaran dinul Islam. So, kebutuhan utama daripada akal pikiran kita itu adalah ilmu syar'i. Jadi pengajaran dinul Islam dalam hal ini Al-Quran dan hadis, baik secara integral maupun secara terpisah. Nah, bagaimana kita membedakan ini integral dan terpisah? Jadi pengajaran dinul Islam secara integral dan terpisah. Integral itu maksudnya berbagai bagian-bagian itu menyatu. Jadi all in one, gitu ya. Itu integral. Berbagai bagian-bagian itu menyatu, terintegrasi. Lawannya disintegrasi. Itu kita sering mendengar istilah kenegaraan, integrasi dan disintegrasi. Integrasi itu penyatuan. Jadi berbagai unsur yang berbeda-beda disatukan. Nah, sedangkan disintegrasi itu adalah perpecahan. Jadi sering kita mendengar istilah di negara kita ini ada gejala-gejala disintegrasi bangsa, keterpecahan, keterbelahan bangsa yang semestinya sudah bersatu, ya, dipersatukan oleh 5 sila.
dipersatukan oleh berbagai komitmen-komitmen dalam Undang-Undang Dasar 45. Termasuk kita ini umat Islam dipersatukan oleh Quran dan hadis. Kenapa tiba-tiba ada keterpecahan, keterbelahan? Nah, itulah disintegrasi. Nah, kajian Islam, pengajaran dinul Islam yang sifatnya integral itu maksudnya all in one. Jadi contoh misalnya kita belajar tafsir Al-Quran. Kita mempelajari ayat dalam bentuk tafsir dan tadabbur. Nah, karena dalam program kajian dinul Islam itu juga ada materi pengajaran yang diistilahkan dengan tadabbur Al-Quran. Tentu yang dimaksud di sana adalah tafsir dan tadabbur. Karena beda itu tafsir, beda tadabbur. Tafsir adalah syarah daripada ayat itu untuk memahami, sedangkan tadabbur itu adalah semacam istinbat, fawaid yang bisa diambil dari ayat tersebut. Ya, jadi dia semacam intisari, mutiara-mutiara terpendam di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, kalau tafsir tadi itu adalah syarahnya. Syarah, jadi hal-hal yang mengantarkan kita untuk memahami ayat. Nah, kalau tadabbur itu adalah hal-hal yang dikeluarkan dari ayat itu. Ya, kayak semacam istinbat. Hal-hal yang dikeluarkan dari ayat itu menjadi pedoman. Ya, menjadi pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Nah, di materi kegiatan tafsir dan tadabbur Al-Quran itu di situ kadang-kadang kita mempelajari Islam secara integral. Jadi di sana sudah ada akidahnya, di dalamnya sudah ada ibadahnya, kemudian di dalamnya sudah ada akhlaknya. Misalnya kita mempelajari tafsir dan tadabbur surat Al-Ikhlas. Nah, di situ kita sudah secara integral kita pelajari Islam. Ada unsur akidahnya memang yang kental di surah Al-Ikhlas itu, tetapi di situ juga ada unsur ibadah. Ada unsur ibadah, ada unsur syariat. Di sana juga ada unsur akhlak. Ya, di sana juga ada unsur akhlak. Di sana juga ada unsur muamalat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan integral. Kemudian secara terpisah itu misalnya kita mempelajari khusus fikih salat, kaifiyat salat. Jadi dia hanya khusus saja. Khusus mempelajari tata cara salat. Kita belajar misalnya materi tentang Al-Qur'an. Ya, apa pengertian Al-Qur'an lughatan wastilahan. Kemudian apa nama-nama Al-Qur'an, apa fungsi Al-Qur'an. Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Nah, itu dia cara terpisah. Dia khusus tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi ini coba kita lihat sifat-sifat tarbiyah saqafiyah ini, yaitu mempelajari Islam secara terpisah, secara intensif, itu integral, terpisah, dan intensif. Jadi ada 4 di sini, integral, terpisah, intensif, dan sistematis. Intensif maksudnya berkelanjutan. Jadi kalau di tarbiyah itu tidak ada istilah libur semester. Dia jalan terus. Ya, tidak ada istilah libur semester. Dia mestinya jalan terus. Ya. Nah, dia sistematis. Sistematis itu terurai, terklasifikasi. Ya, dia bersistem. Sering juga kita sebut dengan terstruktur. Ya, program-programnya, kegiatan-kegiatannya, demikian juga materi-materinya. Apa tujuan dari semua itu? Membentuk, mengarahkan dan meningkatkan wawasan atau pemahaman terhadap ajaran Islam. Ini wawasan, thaqafiyah, thaqafah.
terhadap ajaran Islam yang benar, luas dan syumul. Ya, yang benar itu tentu apa standarnya kebenaran memahami Islam. Ya, maka di situ kita menggunakan istilah manhaj. Ya, manhaj di situ ada manhaj salaf. Dia luas tidak sempit. Ya, kita harus memahami Islam ini sebagai satu din yang syamil, kamil, luas. Ya, kemudian syumul itu meliputi seluruh aspek. Ya, karena Islam ini sebenarnya turun menjadi sebuah pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Biar saya pakai ini supaya ada hujan. Antum dengar ada suara hujan di situ ya? Nah, Ustaz. Antum dengar ada suara hujan ya? Naam, Ustaz, naam. Baik. Sebentar. Saya cek dulu rekamannya ya, apa terekam ini. Saya terus terang itu tadi ya, pagi-pagi sesudah sholat subuh, saya sudah buatkan rekaman untuk antum supaya kita absen saja. Ternyata saya cek terakhir, padahal saya yakin sekali, saya sudah rekor. Ternyata setelah selesai hampir 1 jam, wah ternyata tidak terekam. Ya, qadarullah ya. Ternyata tidak terekam. Saya mau ulang lagi, wah butuh waktu. Makanya saya cek ini. Nah, ini tarbiyah tsaqafiyah. Nah, jadi ini penting antum garis bawahi semua ini. Apa maknanya benar, sahih, luas, dan syumul. Sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Jadi tarbiyah tsaqafiyah ini ya kita harapkan juga implikasinya itu adalah pada keimanan. Ya, implikasinya juga pada keimanan kita, memperkuat iman kita. Ya, kalau jasa dia itu imun ya. Jadi kalau tarbiyah tsaqafiyah dan tarbiyah ruhiyah ini adalah sasarannya iman. Kalau jasa dia itu sasarannya adalah jasad untuk memperkuat imun kita, ketahanan tubuh kita. Nah, ini tarbiyah tsaqafiyah. Selain kita bertambah kita punya ilmu, bertambah kita punya wawasan, maka yang paling penting adalah bagaimana iman kita jadi kuat. Bagaimana iman kita jadi kuat. Nah, tarbiyah tsaqafiyah inilah yang disebutkan dengan salah satu istilah di dalam Quran surat 62 ayat 2. Ya, surat bukan surat ya. Oke, surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yahdi tolong perhatiannya Yahdi yang sibuk murajaah kayaknya ini. Yahdi. Ya, stop dulu murojaahnya sebentar. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Itu ya. Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfih. Jadi Allah tidak menjadikan
pada seseorang itu dua hati. Hanya satu hati saja. Apa maknanya kira-kira itu? Allah tidak menjadikan pada seseorang itu dua hati. Ya. Artinya apa? Konsentrasi kita itu tidak bisa dua. Tidak bisa terbagi dua. Antum muroja, ya murojaah. Mesti antum tinggalkan ini pelajaran. Ya. Kalau mau kuliah, kuliah. Kalau mau muroja, tidak bisa terbagi dua. Ya, hati kita ini, setiap kita ini hanya satu hati saja. Ya, karena itu perhatian, konsentrasi hanya satu saja. Namanya konsentrasi itu tertuju kepada satu arah. Itu namanya konsentrasi. Jadi mohon maaf, Yahdi bagus, kegiatan murojaahnya itu bagus, tapi sayangnya bukan tempatnya sekarang. Bukan waktunya dan bukan tempatnya. Sebentar. Nah, di surat ini, di ayat ini, kita sebut juga dengan trilogi tarbiyah. Trilogi tarbiyah. Inilah ayat yang menyebutkan trilogi tarbiyah. Artinya apa? Tiga ilmu dasar. Tiga istilah dasar tarbiyah. Yaitu tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Yang merupakan misi, tugas utama Rasulullah SAW diutus. Yaitu tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Yatlu alaihim ayatihi tilawah. Wa yuzakkihim tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ta'lim. Nah, di mana di sini unsur tsaqafiyah ini? Di ta'lim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Untuk mengajarkan kepada mereka, mentaklimkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Nah, itu yang menjadi landasan tarbiyah tsaqafiyah. Nah, kita coba lihat apa kegiatan-kegiatannya. Apa saja kegiatan-kegiatan daripada tarbiyah tsaqafiyah ini. Apa tujuannya dulu ya? Apa tujuannya? Nah, tadi sudah bertujuan. Nanti tujuannya ini membentuk, mengarahkan dan seterusnya. Kemudian kita lihat kegiatan-kegiatannya. Apa saja kegiatan-kegiatan daripada tarbiyah tsaqafiyah ini? Yang pertama adalah kajian dinul Islam atau disebut juga ya ini aja kajian dinul Islam ya. Saya kasih saja supaya lebih kajian dinul Islam. Supaya lebih menyentuh ya. Lebih jelas. Nah, jadi merupakan kajian mengenai Al-Quran dan hadis secara integral. Tadi sudah, apa itu integral? Tematik, ada judul per judul, sistematis, terurai, ya, sistematis terurai, berkesinambungan. Nah, ini. Jadi coba lihat integral, tematik, sistematis berkesinambungan. Guna membentuk dan meningkatkan wawasan tsaqafah ya, pemahaman Islam yang benar dan syamil. Maksudnya adalah menanamkan dan memahamkan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam yang sehingga tumbuh kesadaran dan kecintaan untuk mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh. Metode kegiatannya adalah penyajian materi kajian sesuai silabus dari Murabbi diiringi dengan tanya jawab. Waktu pelaksanaannya adalah 30 sampai 45 menit. Kenapa ini mungkin ada di antara antum bertanya, kenapa ada lagi ini teknis pelaksanaannya? Sebab
tugas antum nanti setelah selesai, antum sudah semester 7, sekarang sudah proses skripsi, proses nanti ada KKN. Nah, sesudah itu ujian akhir, nanti akan antum bertugas. Ada pengabdian, program pengabdian namanya. Bertugas. Nah, salah satu di antara misi utama, misi penting antum adalah menjadi murabbi. Menjadi murabbi. Karena itu, ya kita sajikan materi ini. Ini materi baru ya. Baru di semester ini muncul ini fiqh dakwah wa tarbiyah. Nah, khusus bagi yang telah mengikuti materi ini, materi saya fiqh dakwah wa tarbiyah, itu nanti ada program pembekalan ya. Program pembekalan, semua materi yang berkaitan dengan tarbiyah itu tidak perlu lagi antum ikuti. Cukup nanti menunjukkan saja, menunjukkan nilai bahwa saya pernah mengikuti materi perkuliahan fiqh dakwah tarbiyah. Ya. Kenapa? Karena di dalam pembekalan dai dan murabbi, sebelum dikirim, itu juga senior antum kemarin, sebelum mereka dikirim ke berbagai daerah di seluruh Nusantara, mereka harus menjalani dulu program pembekalan selama 2 bulan. Nah, program pembekalan. Di antara program pembekalan itu adalah bagaimana pembekalan menjadi dai dan khotib. Itu ada latihan retorika, ada psikologi dakwah, cara membuat materi. Kemudian ada antum dapatkan maharat idariyah, ya, manajemen, ya, kepemimpinan. Termasuk adalah keterampilan mentarbiyah. Keterampilan mentarbiyah. Nah, materi-materi ini, materi-materi nanti yang disajikan itu, nanti saya akan kasih rekomendasi ini yang tidak perlu antum ikuti karena antum sudah mengikuti di materi kuliah ini. Antum tidak perlu mengikuti. Jadi ada nanti beberapa materi berkaitan dengan pembekalan dakwah, materi-materi dakwah dan tarbiyah itu antum sudah boleh tidak ikut. Kalau mau ikut boleh. Tetapi kalau tidak ikut itu sudah ada. Tinggal nanti dikasih keterangan bahwa mahasiswa ini sudah mengikuti materi kuliah ini. Nah, karena itu saya ingin antum betul-betul serius mengikuti materi ini. Ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tarbiyah ini, apa tujuannya, dari mana landasannya. Dan terakhir nanti ada 2 kali perkuliahan atau nanti sampai 3 kali. Itu ada micro teaching, mikro tarbiyah. Nanti antum secara bergilir. Antum nanti secara bergilir akan disuruh tampil mengelola tarbiyah. Nah, nanti insya Allah saya akan berikan petunjuk teknisnya bagaimana mengelola tarbiyah dalam waktu 15 menit. Jadi nanti antum akan diberi kesempatan setiap antum untuk tampil menjadi seorang murabbi, seolah-olah di hadapan antum itu ada mutarabbi. Antum dipersilakan untuk menggunakan waktu 7 sampai 10 menit untuk kita lihat bagaimana antum mengelola itu tarbiyah, mulai membuka, seterusnya ya, bagaimana menjalankan program-program. Itu nanti kita akan minta antum. Karena itu dari sekarang yang paling pokok antum sudah harus siapkan adalah materi. Materi apa yang antum akan sajikan dalam program kajian Dinul Islam. Nah, antum nanti hanya diberi waktu sekitar 3 sampai 5 menit ya untuk menyajikan materi itu. Makanya sekarang antum sudah harus mulai sebentar saya akan perlihatkan materi-materinya ya. Salah satunya nanti antum ambil materi. Ini nanti di sini ya. Ini materi-materinya. Salah satunya nanti antum ambil di situ. Sebentar. Jadi nanti kita saya akan berikan petunjuk teknis bagaimana mengelola tarbiyah, mulai dari membuka, mengabsen,
menuntun tadarus, kemudian memberikan materi. Bagaimana teknis memberikan materi nanti di ini. Antum harus memilih satu materi nanti untuk nanti disajikan. Ya, materinya bebas saja ya, bebas nanti memilih salah satunya. Mana yang antum paling kuasai. Kemudian itu nanti akan ada nilai tersendiri bagi yang membuat PowerPoint, membuat PowerPoint-nya, materi-materi itu. Jadi tidak lama menyajikannya, itu hanya sekitar 5 menit paling lama. Paling lama. Mungkin nanti setiap ikhwah diberi kesempatan 7 sampai 10 menit, kemudian menyajikan materi kajian dinul Islam itu 3 sampai 5 menit. Nah, dari sekarang antum kira-kira 1-2 perkuliahan ke depan itu sudah mulai masuk micro teaching namanya. Micro teaching tarbiyah. Baik, ini metode kegiatan kajian dinul Islam ini adalah penyajian materi kajian Islam sesuai silabus dari murabbi diiringi dengan tanya jawab. Waktunya 30 sampai 45 menit. Ini kalau sudah sudah sungguhan menangani tarbiyah. Ini antum bisa screenshot. Ini materi-materinya. Tentu tidak ada masalah kalau antum mau ambil yang nomor 18 boleh juga. Dan dibuat PowerPoint-nya. Jadi kemungkinan ini saya mau ngambil nilainya. Ini kan nanti 50 antum punya ini. 50 nilainya nanti ujian. Mungkin saya mengambil di sini 10 atau 15. 10 atau 15 nilai dari praktek ini. Jadi 35 itu nanti di ujian. 15-nya saya ambil dari sini. Ya, makanya saya akan menilai antum secara bergilir. Jadi kita pertemuan sekitar 1,5 jam. Kalau dibagi 10 menit itu ada 6 orang yang bisa tampil. 1 jam. Kalau 2 jam bisa sampai 10 orang, bisa sampai 12 orang. Jadi kira-kira 3 kali pertemuan. Kita nanti akan berikan waktu 3 kali pertemuan secara bergilir. Nanti antum selama 7 menit, 10 menit dipersilakan untuk mengelola tarbiyah. Baik, kita masuk pada kegiatan lainnya. Ini kajian hadis juga sebenarnya di sini. Jadi kita kajian hadis. Jadi ada kajian dinul Islam, ya ada juga kajian hadis. Apa ini maksud yang kajian hadis? Oh ya, mungkin nanti saya akan bagi 2 ini ya. Ada nanti materi kajian dinul Islam, ada kajian hadis. Merupakan kegiatan membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menanamkan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam lewat hadis-hadis Nabi. Sehingga tumbuh ketaatan dan kesadaran menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, metode kegiatannya membaca hadis sesuai kurikulum. Kemudian murabbi menjelaskan, misalnya membacakan syarah dari ulama tentang hadis tersebut. Menjelaskan maknanya, kemudian fawaidnya, apa pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Nah, ini sesuai kurikulum. Ada 3 muqarrar untuk kajian hadis dalam tarbiyah. Pertama adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu mulai dari marhalah ta'rif 1
ta'rif 2, takwin 1, takwin 2. Itu Kitabul Jami'. Putus ya? Naam Ustaz. Naam Iya. Ustaz. Saya tadi habis putus ini. Dia terputus tadi, jadi saya keluar tadi. Ya. Baik, supaya tidak ini saya itu kajian hadis. Jadi itu muqarrarnya untuk marhalah tanfidhiyah adalah hadis arba'in. Al-arba'in an-nawawiyah. Kemudian untuk marhalah itqan atau marhalah yang keenam adalah hadisul fitan. Hadis-hadis tentang fitnah. Hadis-hadis tentang fitnah. Jadi ada 4 marhalah di sana, muqarrarnya adalah Kitabul Jami'. Yaitu satu kitab yang merupakan bahagian daripada kitab induknya Bulughul Maram. Jadi di kitab Bulughul Maram ada bahagian terakhir itu yang disebut dengan Kitabul Jami'. Kitab kumpulan berbagai masalah adab, masalah akhlak, masalah zuhud, masalah wara', doa, zikir. Ya, kalau tidak salah ada 6 bab. Ada 6 bab di situ. Itu yang dikaji untuk 4 marhalah. Ta'rif 1, ta'rif 2, takwin 1, takwin 2. Adapun di marhalah tanfidnya itu adalah hadis arba'in an-nawawiyah. Marhalah tanfid. Kemudian di marhalah itqan yang teratas, kalau kita ini kelas 6-nya, hadisul fitan. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Bagaimana cara kita membawakan ini, memandu? Kita suruh baca mutarabbi atau ikhwan. Ya, peserta tarbiyah itu kita minta dia membacanya. Kemudian kita menjelaskan. Kita mulai dari memperkenalkan dulu secara sekilas siapa itu sahabat, biografinya sahabat. Dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Nah, kita kira-kira 1 menit kita sampaikan. Abu Hurairah itu sahabat begini, dia yang paling terbanyak meriwayatkan hadis, dia kelebihannya ini. Dijelaskan itu Abu Hurairah. Baru kemudian mulai masuk membaca hadis itu, menjelaskan secara umum. Lalu kemudian terakhir mengambil faedah-faedahnya. Mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis itu. Nah, itu talaah hadis. Berikutnya adalah menghafal Quran dan hadis. Kegiatan menghafal Quran dan hadis. Ini juga merupakan tarbiyah, bagian daripada tarbiyah tsaqafiyah. Ya, merupakan kegiatan tarbiyah tsaqafiyah. Saya tidak perlu menjelaskan apa definisinya, ya. Menghafal Quran, menghafal ada muqarrarnya juga. Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Yang kalau di total selama 6 marhalah itu berapa juz ya? Itu bisa sampai 5 sampai 7 juz. Jadi ada ayat-ayat pilihan, ada surat-surat pilihan, kemudian ada juga nanti surat pilihan itu juz pilihan, jadi juz 28, 29, 30 masuk. Juz Al-Baqarah sampai Ali Imran kalau tidak salah. Jadi sekitar 5 sampai 7 juz ditambah dengan beberapa ayat-ayat pilihan. Seperti surah Al-Furqan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan sampai terakhir. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mulai dari situ sampai ayat 39-nya. Itu ada ayat-ayat pilihan. Kemudian ada surat-surat pilihan juga seperti Al-Kahfi, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Anfal. Nah, itu ada beberapa, sehingga totalnya semuanya itu hampir sama dengan muqarrarnya antum di istibah.
sekitar sedikit di bawahnya. Ya, hanya kalau diistibakan target 4 tahun. Kalau ini dia tulal hayah, seumur hidup. Ya, seumur hidup. Jadi kalau kita disiplin mengikuti materi muqarrar hafalan tarbiyah ini, ya, kalau kita disiplin itu bisa hafalan Qur'annya sampai 7 juz. 5 sampai 7 juz. Ditambah dengan hafalan hadis. Hafalan hadis apa tadi? 3 muqarrar yang kita sebutkan itu. Bagaimana teknis pelaksanaannya atau metode kegiatannya? Ada 2 cara. Pertama, murabbi mengecek langsung, mentasmi langsung sebagaimana yang umum kita saksikan. Jadi murid menyetor hafalannya ke guru, lalu kemudian memberikan mencatat perolehan hafalannya. Cara yang kedua ini kita tempuh apabila durasi waktu untuk kegiatan menghafal Al-Quran dan hadis itu tidak terlalu banyak, maka setiap peserta memilih atau dipilihkan pasangan. Dipilihkan pasangan berdua misalnya, untuk salin tasmi. Nah, jadi misalnya di sini Abdul Kafi dengan Yahdi. Yahdi menyetor hafalannya ke Abdul Kafi menyetor hafalannya ke Yahdi. Ya. Lalu bagaimana caranya murabbi mutaba'ah? Caranya murabbi mutaba'ah, setelah selesai semua menyetor hafalannya, maka satu persatu diberikan ayat untuk disambung. Nah, misalnya ke Yahdi tadi apa hafalannya, Al-Furqan misalnya hafalannya sudah di store, maka kita suruh sambung misalnya walladzina yaquluna rabbana hablana. Disambung sampai selesai itu untuk menunjukkan bahwa murabbi sudah menerima hafalannya. Demikian juga pada hafalan-hafalan hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan kegiatan menghafal hadis. Jadi tarbiyah ini, kawan sekalian, tarbiyah ini dia adalah al-ma'had as-saghir. Ya. Jadi tarbiyah ini adalah al-ma'had as-saghir. Ya. Dia semacam pesantren mini bagi orang-orang sibuk. Ya. Kenapa juga diwajibkan kepada mahasiswa STIBA? Ya, sebab di sana ada nilai-nilai yang tidak antum dapatkan di bangku perkuliahan. Di sana ada nilai-nilai yang tidak antum tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Terutama tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah jasadiyah. Ya, di sana ada perlakuan-perlakuan yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Namun tentu ada beberapa materi-materi di tarbiyah itu yang antum sudah pelajari di bangku kuliah. Karena itu ditiadakan. Ya, ditiadakan. Materi-materi yang antum pelajari itu ditiadakan di di tarbiyah, sehingga memang antum ditargetkan selesai dari STIBA itu marhalanya memang sudah masuk marhalah takwin 2. Ya, sudah masuk marhalah takwin 2. Jadi selama perkuliahan itu antum bisa terjadi akselerasi dari ta'rif 1 sampai kepada takwin 2. Padahal kalau di luar itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun ya baru masuk ke marhalah takwin 2. Ya. Kalau dulu malah ada selesai itu sudah tanfidz, tapi sekarang ini kita evaluasi belum dulu. Jadi paling tinggi takwin 2. Paling tinggi bisa takwin 2 nanti, sebab di tanfidz ini kita berhadap situ kader-kader yang sudah mulai agak dewasa. Ini program menghafal Al-Quran dan hadis. Kemudian saya coba cek lagi dulu sampai hilang recordingnya ini. Kegiatan lainnya masih dari tarbiyah tsaqafiyah. Adalah pelatihan kultum. Jadi tadrib ilqa'il muhadarah.
Ya, pelatihan kultum. Nah, apa ini maksud dengan pelatihan kultum di sini? Yaitu memberikan latihan dalam bentuk tampil kepada setiap mutarabbi untuk membawakan tausiah. Atau membawakan kultum. Ini kultum kuliah 7 menit. Dengan materi-materi terserah yang dia pilih agar dia terbiasa tampil di depan umum. Memiliki keberanian dan kepercayaan diri berbicara di hadapan umum. Sebab ada orang itu yang sudah sampai tua tidak berani bicara di depan orang banyak, gemetar lututnya kata orang. Ya. Malah mungkin kalau kita periksa bisa keluar ya air kecilnya, ya. Itu bicara di depan orang itu tidak mudah ya. Tapi kalau ini kita sudah mulai latih insya Allah itu tidak masalah. Siapapun yang ada di hadapan kita tetap percaya diri. Bagaimana kita ini mau berpikir menyampaikan dakwah, materi-materi dakwah di hadapan orang lain kalau berdiri di hadapan orang kita tidak bisa atau bicara di hadapan orang banyak kita tidak bisa. Maka ini dilatih. Ini ada pelatihan untuk tampil itu digilir kepada setiap mutarabbi memberikan kultum ya. 7 menit. Bagaimana teknisnya? Dibuat jadwalnya lalu kemudian diminta sesudah absensi kita minta salah seorang ikhwan untuk memberikan kultum ya. Atau di akhir pertemuan sebelum ditutup kita minta tausiah dari salah seorang ikhwan siapa yang punya giliran pada hari ini untuk memberikan tausiah. Itu dilatih. Bisa juga kalau pertemuannya tarbiyahnya itu diadakan di masjid, pertemuannya dimulai dengan sholat berjamaah atau diakhiri dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah dipersilakan dia tampil. Nah, yang akan membawakan tausiah pada hari ini ya, misalnya tarbiyahnya kita setiap hari Kamis di satu masjid. Kita persilakan berlatih ini ikhwah yang akan membawakan tausiah pada hari ini adalah Ustadz Fulan. Itu pelatihan kultum. Jadi di tarbiyah ini memang semua unsur di dalam diri kita ini kita ingin tumbuhkan, kita ingin bina. Kemudian ada kegiatan berikutnya namanya problem solving. Kalau bahasa Arabnya adalah halul muskilat. Ya, problem solving. Problem apa artinya problem? Ya, masalah ya. Solving artinya penyelesaian. Solusi. Jadi solusi masalah. Yang dimaksud di sini adalah diskusi di antara para mutarabbi terhadap satu masalah. Masalah itu dari mana? Masalah itu boleh jadi dari murabbi, dia angkat ini ada masalah. Sekarang Habib Rizik ditangkap. Ya, dengan tuduhan ini dan ini. Kira-kira apa solusinya menurut antum? Bagaimana solusinya ini membebaskan Habib Rizik misalnya ya? Bagaimana solusinya? Saya usul Ustadz, pokoknya seluruh umat Islam masuk ke penjara. Ya, seluruh umat Islam masuk ke penjara. Ya, pokoknya masuk saja semua ke penjara. Di situ dia sholat, di situ dia tidur sampai Habib Rizik keluar. Ada yang mengatakan tidak Ustadz, kita begini-begini. Ada yang mengatakan kita harus menyerang. Wah, ini yang harus diluruskan. Ini radikalisme. Kita harus melakukan ini dan itu.
Jadi kita tampung tentu ide-ide yang bagus, ide-ide yang sesuai syariat, ide-ide yang tidak bertentangan dengan hukum, ya, dan ide yang jitu. Itu contoh misalnya. Nah, jadi apa apa tujuannya ini? Latihan berbicara, latihan bermusyawarah, latihan mengemukakan pendapat di hadapan orang lain. Masalahnya juga bisa bersumber dari mutarabbi, dari teman-teman kita atau dari diri kita sendiri, karena misalnya kita ada masalah di keluarga. Setelah kita aktif tarbiyah, rupanya ada tanggapan dari keluarga begini dan begitu. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, bagaimana jalan keluarnya? Ditahu misalnya ada mutarabbi, ya, bukan anak setiba, ya. Ada mutarabbi misalnya ketahuan dia ikut kajian di Wahdah, padahal orang tuanya itu adalah Salafi. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Disinilah di problem solving. Kapan waktunya? Dicari waktu selama pertemuan itu. Ya, bisa 15 menit, 10 menit. Apakah di akhir, apakah di awal pertemuan atau di akhir pertemuan. Yang penting durasi daripada pertemuan itu sekitar 2 jam. Kemudian ada telaah kitab. Telaah kitab yang dimaksud di sini adalah kajian buku, bedah buku, ya. Di sini yang dimaksud adalah bedah buku. Ya, mari kita lihat apa definisinya ini. Jadi bedah buku ini merupakan satu kegiatan membaca dan menelaah satu buku. Bukunya buku apa? Ini membaca dan menelaah dulu. Bukunya buku apa? Bukunya nanti murabbinya yang akan menyampaikan. Bukunya nanti murabbinya yang akan menyampaikan. Misalnya, kalau yang saya pernah lakukan, ya, kajian kitab terjemahan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kenapa? Karena kita pakai terjemahan karena mutarabbi itu tidak tahu bahasa Arab. Pesertanya tidak tahu bahasa Arab. Dan di situ kan ada bab-bab, ada rubuk, ya, ada bab-bab di situ, ya, tentang sholat, bagaimana sisi ruhiyah, tazkiyatun nafs pada sholat, tazkiyatun nafs pada puasa. Jadi itu kita wajibkan. Lalu kemudian dibentuk kelompok. Ini metode kegiatannya. Murabbi menetapkan satu judul buku. Katakanlah tadi terjemahan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sudah ada bukunya. Kemudian dibagi kelompoknya. Setiap kelompok ini 3-4 orang. Satu kelompok 3-4 orang. Jadi misalnya kelompok A. Jadi ada 15 orang. Kita bagi setiap kelompok 3 orang, berarti 5 kelompok. Nah, kelompok A kita tugaskan untuk membaca. Tadi membaca dan menelaah rubuk tentang salat, ya, tazkiyatun nafs fi shalah misalnya. Pembinaan rohani di dalam salat. Ya, apa saja di situ dibahas oleh penulis buku itu. Ya. Hasil bacaannya itu dia buat kesimpulan. Syukur kalau dia bisa buat dalam bentuk poin-poin, ya, PowerPoint, lalu kemudian dia sajikan. Jadi apa yang dia baca, apa yang dipahami itu disajikan, bukan dibaca. Bukan dibaca pada saat giliran daripada kelompok itu, bukan dibaca, tapi menyajikan dengan bahasanya hasil bacaannya. Apa yang dia pahami dari dari buku itu dia bisa sajikan dengan hasil bacaannya. Ya, ini, ya, membuat resume terhadap buku. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Tadi beberapa kegiatan-kegiatan dari tarbiyah tsaqafiyah itu bisa dipahami, ya. Ya. Jadi sebenarnya
luar biasa ini tarbiyah ini. Ya, luar biasa dia seperangkat kegiatan, program-program kegiatan yang memang betul-betul untuk menumbuhkan berbagai sisi ini. Mungkin ada yang bertanya di antara antum, sudah pernahkah ini diterapkan secara ideal? Ya, memang tidak semua kelompok-kelompok tarbiyah ini bisa menerapkan, tapi itu paling tidak ada hal yang ideal. Kalau saya alhamdulillah semua pernah saya jalankan itu, ya hanya untuk konsistensi, itu karena waktu kadang-kadang sehingga tidak bisa dalam waktu 2 jam semuanya itu terlaksana. Tapi misalnya ada yang saya closing dulu, saya closing kajian dinul Islamnya. Kemudian diganti dengan talaah buku, ya. Saya closing kajian dinul Islamnya, saya ambil hadis. Ya, saya ambil hadis, apalagi di masa pandemi ini kita tidak dianjurkan terlalu lama bertarbiyah, ya. Sama di Zoom juga ya, kita di Zoom juga dianjurkan begitu sebab selain berimplikasi pada kuota juga kita juga capek duduk ya. Nah, jadi seperti itu. Saya lanjut. Itu telah kitab ya, sudah tadi. Nah, kita ke berikutnya, menghadiri majelis ilmu. Menghadiri maksudnya menghadiri taklim yang dimaksud di sini. Nah, jadi kegiatannya ini hanya memerintahkan, murabbi memerintahkan dan memutaba'ah. Nah, jadi caranya gini, setiap halaqah itu kan ada murabbi mengatakan ada taklim yang wajib diikuti oleh halaqah ini, yaitu taklim di masjid ini dibawakan oleh Ustadz Fulan, maka antum wajib hadir di situ setiap malam, misalnya malam Rabu. Nah, maka nakib harus bawa absensi. Dan di absen. Nanti pada pertemuan tarbiyah, murabbinya itu melihat, oh ini yang hadir, yang tidak hadir, dan diberikan diberikan nasihat-nasihat kalau tidak hadir, ditanya kenapa tidak hadir. Apa tujuannya ini menghadiri majelis ilmu? Semacam kalau di Istiba itu semacam dirasa ta'siliyah, pendalaman. Ya, sebab umumnya di dalam tarbiyah itu dia materi-materi yang sifatnya global. Adapun taksilnya, pendalamannya itu ada di majelis-majelis taklim, di taklim syar'i, apakah misalnya itu hadis, apakah itu tafsir, ayat Al-Qur'an tafsir. Nah, itu biasanya pendalamannya ada di situ. Apakah sirah nabawiyah, apakah fikih. Nah, ini juga tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan kepada mutarabbi terhadap majelis-majelis ilmu. Sebab luar biasa keutamaan majelis-majelis ilmu. Kita masuk ke tarbiyah jasadiyah, pembinaan fisik. Di sini yang menjadi landasan adalah surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian hadis Nabi SAW, nanti silakan dicari siapa perawinya, siapa sahabat, siapa. Ya, kalau naik di ujian ya antum tunjuk aja siapa dari siapa, hadis siapa. Yang jelas matannya adalah al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat Allah lebih cintai, lebih sukai, dan Allah lebih ridho kepadanya daripada mukmin yang lemah. Salah satu makna daripada al-mu'minul qawi, sesudah qawiyur ruhi, sesudah kekuatan rohani, qawiyul fikr, qawiyul fikrah, kekuatan pikiran, ya, kekuatan ruhiyah juga, kekuatan fisik, kekuatan jasadiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Di sini ada kata kuwah. Kita disuruh mempersiapkan kuwah.
Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu tidak ini kata kuwah ini tidak menggunakan isim ma'rifah. Tapi dia menggunakan isim nakirah. Ya, kalau ma'rifah itu artinya dia membatasi ya hadhil quwwah, hadhil kitab, hadzal kitab, hanya membatasi satu kitab. Satu ya, membatasi karena dia ma'rifah, sudah diketahui bendanya. Nah, di sini tidak digunakan ma'rifah, isim ma'rifah, tapi isim nakirah. Menunjukkan apa? Semua kekuatan. Persiapkan kekuatan apa saja. Ya, kekuatan apa saja harus kau siapkan. Yang dengan kekuatan itu kamu bisa menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Nah, maka ulama membagi di antara kuwa itu kuwatul akidah dan iman. Yang kedua adalah kuwatul ukhuwah, persaudaraan. Dan yang ketiga adalah kekuatan fisik. Ya, kekuatan fisik dan logistik. Kekuatan fisik yang dimaksud adalah kekuatan jasad. Dan ini tidak bisa kalau kita tidak ada latihan fisik, tidak ada tarbiyah yang sifatnya menyentuh ke fisik. Nah, di antaranya adalah olahraga. Di antaranya adalah olahraga. Misalnya ada olahraga untuk kesehatan seperti kuratul qadam, sepak bola atau futsal. Kenapa? Karena ada banyak gerakan-gerakan di situ. Kemudian ada badminton ya, bulu tangkis. Nanti ada yang bersifat ketangkasan, ada yang bersifat ketangkasan bela diri, ya, bela diri, berenang, menunggang kuda, ya. Ini untuk ketangkasan supaya badan kita sehat, kuat, ya, dan memiliki bekal untuk berjihad fisabilillah. Makanya kita membentuk institusi-institusi latihan ketangkasan, ada Perisai Badar, ada IRC Rimayah klub, kemudian ada klub-klub renang juga, ada juga klub-klub sepak bola, klub-klub bulu tangkis. Itu tujuannya apa? Supaya di sana ada tarbiyah jasadiyah. Nah, ini mestinya dikontrol oleh setiap halakat tarbiyah di setiap murabbi. Setiap murabbi apa? Ada mungkin olahraga bersama di situ, ada olahraga bersama, dan ada mungkin kegiatan-kegiatan yang mereka harus pilih, ya, kegiatan-kegiatan ketangkasan, klub-klub yang harus dipilih. Nah, kemudian check up kesehatan, check up kesehatan ini tujuannya apa? Untuk mengantisipasi kalau kita ini sudah mengidap satu penyakit, maka lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah, maka ada check up, misalnya tes darah, gula darah, tes tensi, ya, dan beberapa yang memungkinkan. Yang terbaik adalah pada saat pertemuan dipanggil dokter kah atau medis, petugas medis untuk memeriksa kesehatan. Nah, kalau ada hal-hal yang memang ada orang tertentu yang perlu penanganan serius, maka diberikan penanganan. Jangan kita ini menjadi al-mu'minid dhaif. Ya. Mari kita menjadi al-mu'minul qawi. Kemudian masih di tarbiyah jasadiyah ini rihlah dan rekreasi atau berwisata. Nah, tujuannya semuanya rihlah ini tadabbur alam, bagaimana kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah, alam semesta. Juga ada tarbiyah jasadiyah, apalagi kalau misalnya berjalan ke lokasi. Atau ada kegiatan di lokasi rihlah itu
kegiatan mendaki gunung, naik gunung, turun gunung. Nah, di sini juga sebenarnya bisa dirangkaikan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya. Bisa diintegrasikan, terintegrasi beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya apa, mabit. Mabit ini sudah misalnya bermalam di tempat lokasi, sudah bisa berjalan kegiatan tarbiyah ruhiyah, sholat lail, ya, apalagi misalnya sholat berjamaah, zikir, kemudian ada latihan kultum, kemudian apalagi di sini ya tausiah, latihan, ya sudah sama ya, tausiah. Apa kegiatan lainnya, olahraga, ya, ketangkasan dan sebagainya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan lewat rihla atau rekreasi ini. Nah, inilah ikhwan sekalian penjelasan tentang 3 program utama dalam tarbiyah, sekaligus jenis-jenis kegiatan-kegiatannya, apa tujuannya, dan bagaimana petunjuk teknis pelaksanaannya. Kalau rihla ini biasanya dilaksanakan sekali 3 bulan atau paling lama sekali dalam waktu 6 bulan dengan memilih tempat-tempat tertentu, juga berfungsi sebagai rekreatif, ya, berfungsi sebagai refreshing, ya, kegiatan tersebut. Maka pastikan antum harus memahami dari materi ini, mulai dari awal ini program ini program atau kurikulum tarbiyah. Apa yang harus antum pastikan di sini untuk sukses di dalam menghadapi ujian? Apa yang menjadi landasan kenapa lahir ini ruhiyah, tsaqafiyah, jasadiyah? Apa landasannya? Apa yang menjadi pertimbangannya? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud tarbiyah ruhiyah? Tarbiyah tsaqafiyah dan tarbiyah jasadiyah. Apa yang dimaksud? Apa tujuannya? Apa landasannya? Dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana bentuk-bentuk kegiatannya? Misalnya ruhiyah itu apa saja kegiatan-kegiatannya? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah, ini yang antum harus ketahui. Yang baru bergabung, saya lihat ada baru Budiman bergabung. Yang lain tolong disimak ulang. Disimak ulang materi-materi perkuliahan sebelumnya. Ya, itu tadi garis besar yang antum harus ketahui, harus pastikan ketahui dari materi ini. Ya, kalau antum menguasai 3 tadi itu, insya Allah ketika masuk di soal-soal yang berkaitan dengan ini, insya Allah antum akan mampu menjawab dengan benar. Baik, ya, sebagai bentuk toleransi dari yang baru gabung ini, ya, hanya tolong ke depan kalau Fathur Rijal ini barusan terlambat. Tapi mohon maaf, ini seperti Budiman sering sekali dan mestinya antum sampaikan saja apa yang menjadi halangan selama ini sehingga jarang hadir. Ya, nanti tidak apa-apa saya perlihatkan antum punya akumulasi kehadiran antum. Oh, enggak, di sini lebih bagus saya perlihatkan di sini nilainya, ya. Oh, belum ada nilai absensi. Belum ada, ya. Nilai absensinya belum ada. Ya, saya perlihatkan aja di sini absensi antum. Bisa dilihat, ya. Sekarang sudah kelihatan?
Oh, belum ya? Ustaz, belum. Belum. Belum, Ustaz. Belum. Ini nih. Ustaz. Iya, sudah. Nah, Ustaz, kelihatan Ustaz. Coba dilihat masing-masing ini berapa kalinya. Ini sudah pertemuan yang ke-14. Ini pun masih ada satu kuliah qada nanti. Satu kali kuliah qada ya. Coba ini lihat tanda-tanda kali antum. Kayaknya ada di belakang nilainya. Oh, itu sudah ada nilainya di belakang. Jumlahnya itu. Jadi jumlah maksimal 26. 100 ini ya. 100. Ini ada yang 50 ini merah ini. Ya, ini merah. Ya, Eki dan Budiman ini jarang hadir dan ini. Ini juga Laude Muhammad Arab tidak hadir, sudah izin Alhamdulillah lagi. saya hadir selalu Ustaz. Ya, sakit, kemudian tidak hadir. Jadi sudah terakumulasi ini. Tidak hadir, sakit. Ya, ketika dia mau hadir sakit lagi, kemudian tidak hadir, izin. Luar biasa ini ya. Baru saya lihat juga ini Laude Arab ini. Nah, itu aja nih 3 di sini yang agak merah. Ya. Baik. Untuk hari ini tidak apa-apa, saya lihat ada berapa yang baru hadir lagi tadi. Fatrijal ya masuk. Budiman dari mana nih Budiman antum selama ini akhi? Ustaz, ketiduran Ustaz. Hah? Ketiduran. Iya, maksudnya setiap pekan ketiduran. Kemarin Ustaz enggak ada memang full Ustaz, jadi Antum tidak absen juga, ini lebih mudah sebenarnya kalau rekaman itu. Kalau ada rekaman kan lebih mudah. Nah. Tadi Imal Saputra ada ya? Ada Ustaz. Ada. Oke, Ikhwan Mubarak hadir Ustaz. Ini juga kan terlambat, tadi sudah 20 menit kita mulai, antum baru gabung. Kasih info di grup kalau antum izin, afwan, ada kendala jaringan, ada kendala ini dan itu. Jangan kita ini saya sudah kasih waktu, sengaja saya tidak mulai dari awal. Saya kasih waktu toleransi antum 10 menit. Tapi 20 menit juga belum gabung-gabung. Musafruddin tidak ada ya. Sakwan hadir. Saya kasihan juga, kita mau bagaimana antum ya. Itu amanah dari orang tua itu. Bagian daripada durhaka sama orang tua ini kalau harapan orang tua antum tidak penuhi. Ya, manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Saya tidak kasih tugas antum ini membebani saja dari tugas-tugas ini sebelumnya. Ya, perbaiki aja dulu kehadiran. Tapi saya ingatkan di sini, kita nanti ada micro teaching di akhir. Mulai siapkan sekarang materi-materi antum, satu dari judul-judul tadi yang saya sampaikan. Boleh juga yang mau ngambil hadis, ambil hadis dari Kitabul Jami. Ambil hadis dari salah satu dari Kitabul Jami. Bagaimana strukturnya, biografi sahabat, penjelasan hadis, syarahnya secara global, fawaidnya dari hadis itu. Ya, kalau antum mau ambil materi tadi, ambil materi dari itu, materi dari yang saya sampaikan. Nanti setiap antum akan diberi waktu 7 sampai 5 sampai 10 menit untuk menjadi murabbi. Jadi kemungkinan saya akan minta nanti beberapa mutarabbi saya untuk nanti kita akan bagi room, bagi berapa ruangan ya. Ruangan nanti di situ antum berlatih jadi murabbi. Antum ibarat menghadapi 10 orang, menghadapi antum jadi murabbi, hadapi 9 orang itu sebagai mutarabbi antum. Afonsat mutarabbinya sudah menikah semua, kemudian murabbinya masih jomblo dan masalah diangkat permasalahan keluarga. Maksudnya gimana nih Kurniawan? Antum yang
Mutarabihnya semua sudah Nah, menikah. Ustaz. Ya, Mutarabihnya sudah serahkan kepada menikah. ahlinya. Ya, serahkan kepada ahlinya, suruh ikut. Kalau di Wahda ini suruh ikut kegiatan taklim keluarga sakinah, taklim sakinah, suruh ikut ini, mereka taklim keluarga sakinah. Ya. Untuk antum menjawab ya hal-hal yang sifatnya ilmiah saja. Misalnya tentang hukum-hukum fikih apa. Tapi kalau hukum yang berkaitan dengan pengalaman ya antum belum alami. Ada yang punya masalah dalam keluarga, paling antum memediasi dulu. Ya. Jadi berikan yang kita mampu. Bantu yang kita mampu. Baik, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.